Waqad urifa dan sungguh diketahui apa jawazu tarkil husli, bolehnya meninggalkan mandi. Artinya ketika hari Jumat mau berangkat Jumatan walaupun tidak mandi itu boleh, meskipun sunnahnya adalah mandi. Bahkan ada yang mengatakan wajib mandi. Nah, buktinya bahwa bolehnya itu adalah biwudu'i Utsman, dengan wudunya sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Jadi suatu saat Sayyidina Utsman ketika masuk Jumat itu, Umar lagi khutbah. Ketika khutbah ditanya, kok kamu terlambat? Wah, ini tokoh besar ditegur di hadapan banyak orang. Katanya Utsman, padahal saya itu dengar azan langsung wudhu langsung berangkat. Artinya tidak pakai mandi, tidak pakai mandi. Itu terlalu. Nah, dari situ menunjukkan bahwa orang boleh saja ketika mau berangkat Jumatan kemudian tidak mandi. Wabima ruya, dan dengan keterangan ruya yang diriwayatkan apa anau sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu qala, dawuh siapa Nabi, man tawaddoa, man siapa orang itu tawaddoa wudu siapa man yaumal jumu'ati pada hari Jumat, fiha fabiha maka sungguh telah menetapi kemurahan rukhsah siapa man, wa nikmat dan sebaik-baiknya rukhsah atau sebaik-baiknya khoslah keadaan. Nah, jadi orang mandi saja, orang wudu saja mau Jumatan itu oleh Nabi dikatakan dia orang itu telah menetapi keadaan dan sudah baik. Waman irtasala, waman siapa orang itu irtasala mandi siapa man fal ghuslu, maka adapun mandi itu afdhalu lebih utama. Tapi kalau umpamanya mau berangkat Jumatan itu kok mandi, maka itu adalah lebih utama. Dan yang utama adalah mandinya itu memang ketika hendak berangkat Jumat, jadi sudah mendekati berangkat itu. Jangan mandinya pagi, mandi Jumat, setelah itu sepak bola, setelah itu olahraga, dan mandi lagi, Pak. Ya, teman yang menjadi teman duduknya nanti nggak kuat baunya. Waman irtasala, waman siapa orang itu irtasala mandi siapa man lil jinabati karena jinabah, fal yufid maka ndaklah meluberkan siapa man al-ma'a pada air ala badani atas badannya man marrotan ukhra dengan kali ukhra yang lain ala niyati ghuslil jum'ati karena niat mandi Jumat. Jadi kalau ada orang pagi itu hubungan suami istri kemudian mau berangkat Jumatan, dia akan mandi dulu. Setelah mandi untuk mandi untuk jinabat. Lah setelah itu nyiram lagi satu kali, setelah selesai nyiram mandi membasuh lagi satu kali untuk diniati mandi Jumatan, mandi untuk Jumat. Jadi supaya dapat dua-duanya. Fa'inik tafa, maka jika mengambil kecukupan siapa man bihuslin wahidin dengan mandi wahidin yang satu ajza'ahu maka mencukupi apa huslun wahidin kepadamu. Tapi seandainya tidak seperti itu, umpamanya cukup dengan mandi tadi diniati dua, boleh diniati mandi jinabat sama diniati mandi Jumat tadi. Wahas sholat dan hasil lau bagiman apal fadlu keutamaan
Idza nawa ketika niat siapa man kilaihima pada keduanya, yaitu husnul jinabat dan husnul jum'ah tadi. Wa dakhala dan masuk apa husnul jumu'ati, mandi Jumat, fi husnul jinabati, di dalam mandi jinabat. Artinya masalah indirojiyah, masalah kecil masuk kepada masalah yang besar. Ya, jadi seperti itu. Jadi diberikan. Waqad dakhala, dan sungguh telah masuk siapa ba'du sahabat, sebagian sahabat, ala waladi, atas anaknya ba'du sahabat. Waqad irtasala, dan sungguh telah mandi siapa walad. Faqala, maka bertanya siapa ba'du sahabat lalu pada walad, alil jum'ah, adakah man? Jadi ada sahabat tanya itu ketika pagi-pagi ketemu sama anaknya tanya, kamu udah mandi? Udah. Nah terus ditanya, apakah mandi untuk Jumatan? Alil jum'ah? Faqala bal anil janabati, bahkan dari Jumat. Faqala, maka berkata siapa ba'du sahabat, a'id, ulangi mandinya, huslan saniyan, pada mandi saniyan yang kedua. Jadi sebagian sahabat melakukan seperti itu supaya anaknya mandi lagi dengan niat mandi Jumatan. Warumiyah, dan diriwayatkan, apalah hadis fi ghuslil jumu'ati, di dalam menerangkan tentang mandi Jumat, ala kulli muhtalimin, atas setiap orang yang balik. Wa inna ma'amru, bahwasanya perkaranya ba'du sahabat tadi, bihi, dengan ghusl Jumat tadi, atau dengan anaknya yang harus mandi lagi tadi, li'annau, karena sesungguhnya walad itu lam yakun, tidak ada siapa walad itu nawahu, telah niat siapa walad kepada mandi Jumat. Jadi anaknya ditanya hanya niat jinabat saja, tidak niat mandi Jumat, makanya suruh mandi lagi supaya dapat kesunahan mandi Jumat tadi. Wakana, dan ada bahwasanya itu layak untuk tidak jauh dari kebenaran. Apa ayyukola, sekiranya dikatakan, apa al-maksud, adapun maksudnya, tujuannya itu adalah an-nadhafatu, yaitu membersihkan diri. Waqad khasalat, dan sungguh telah hasil apa nadhafah dunal niyati, tanpa niat. Walakin hada, tetapi ini an-nadhafah tadi, al-maksudu an-nadhafah itu yang qadihu, menjadi tampak apa fil wudu'i, di dalam wudu aidon. Waqad ju'ina, dan sungguh telah dijadikan huslu tadi itu atau wudu tadi fi syar'i, di dalam syarak, kurbatan, menjadi ibadah. Artinya bahwa kalau memang tujuannya orang mandi itu adalah hanya sekedar bersih saja, makanya orang tidak perlu niat, udah bersih lah. Tapi oleh para ulama dikatakan bahwa mandi itu, mandi jinabat, mandi untuk Jumat itu adalah ibadah, termasuk wudu itu ibadah. Karena ibadah maka butuh niat. Jadi kullu ibadatin taftakiru ila niyatin, setiap ibadah itu mesti butuh terhadap niat ya. Karena niat itulah yang membedakan antara
itu ibadah dengan selainnya. Jadi fala buddha, maka tidak bisa tidak. Fala buddha, maka tidak bisa tidak apa? Min talabi fadliha, dari mencari keutamaannya kurbah. Makanya harus niat. Makanya dalam mazhab Syafi'i, wudu itu salah satu rukunnya, furudul wudunya adalah niat. Karena apa? Karena itu ibadah. Kalau dalam mazhab Hanafi, wudu itu tidak butuh niat. Mengapa? Karena wudu itu disamakan dengan orang menghilangkan najis. Orang menghilangkan najis itu tidak butuh niat. Nah, jadi beda cara pandangnya, beda perspektifnya. Waman yughtasala, waman siapa orang itu yughtasala mandi siapa man, summa ahdatsa kemudian hadas siapa man, tawaddoa kemudian wudu siapa man, walam yaqul dan tidak batal apa muslima dengan man. Jadi umpamanya ada orang udah mandi Jumat, setelah mandi Jumat udah wudu, setelah itu kentut atau apalah bersentuhan sama istri umpamanya, berarti kan batal wudunya. Apakah dia harus mandi lagi untuk mandi Jumat lagi? Tidak. Yang harus mengulangi wudunya saja, mandinya enggak. Mandi terus jebeber. Wal ahabbu, adapun yang lebih dicintai, wal ahabbu adapun yang lebih dicintai itu ayah tariza, hendaklah menjaga siapa man anzalika dari demikian ahdasa tadi. Kalau bisa ya jangan sampai batal kemudian berangkat Jumatan. Jadi nah, sekarang yang ketiga, asal itu adapun yang ketiga itu az-zinatu, yaitu memakai pakaian yang berhias. Jadi berhias, zina itu pakai pakaian yang baik, pakaian yang pakaian yang disetrika, yang sudah dicuci, disetrika, seperti itu. Waya ada zina itu mustahabatun, disunahkan, atau pakai pakaian yang bagus lah untuk Jumatan itu. Biadal yaumi, di hari ini. Waya ada zina itu salah satu ada tiga, yaitu al-kiswatu pakaian, wan nadhafatu dan bersih, wa tatyibur raihati dan enak baunya. Jadi yang dimaksud dengan zina itu adalah tiga unsur. Pertama adalah pakaiannya bersih, bagus. Kemudian wan nadhafatu, yaitu bersih, ya. Kemudian tatyibur raihati, baunya wangi. Makanya sunahnya ya pakai minyak wangi ketika Jumatan. Artinya ketika kumpul banyak orang itu seperti itu. Aman nadhafatu, adapun yang dimaksud dengan nadhafah bersih itu fabisiwaki, dengan siwakan, dengan gosok gigi. Kemudian wahal kisyari, dan memotong rambut. Jadi memotong rambut yang panjang atau merapikan. Kecuali kayak rambutnya Bang Ferry, itu udah ada yang bisa motong masalahnya itu. Gak mempan dipotong. Wa qalamul zufri, dan memotong kuku.
wa qalami dzufri dan memotong kuku, wa qasyi syaribi dan memotong apa namanya, drengos itu apa bahasa Indonesia? Kumis. Ya merapikan lah, dirapikan. Wasa iriba dan seluruh perkara sabako yang telah lalu apa fi kitab toharoti, di dalam kitab toharoh. Qala berkata siapa Ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, man qallama adfarahu, man siapa orang itu qallama memotong siapa man adfarahu pada kuku-kukunya man, yaumal jumu'ati pada hari Jumat, orang yang memotong kuku pada hari Jumat ketika ada Jumatan, akhraja maka mengeluarkan siapa Allah azza wa jalla minhu dari man daan pada penyakit. Kalau ada orang motong kuku ketika pagi-pagi hari Jumat, itu sama dengan orang itu mengeluarkan penyakit dan mengeluarkan. Wa adkhala dan masukkan siapa Allah fihi di dalam man syifaan pada obat. Jadi kalau ada orang motong kuku pada pagi hari Jumat, maka Allah mengeluarkan penyakit dari badannya dan memasukkan obat. Fa'ikana maka jika ada siapa man itu qad dakhala, sungguh telah masuk siapa man al-hammama pada kamar mandi, fil khamisi di hari Kamis umpamanya, awil arbi'i atau hari Rabu, awil arbi'i atau hari Rabu, faqad khasola maka subhasil apal maksudu maksud, apal maksudu maksud. Umpamanya ada orang itu memang betah itikaf umpamanya, tidak keluar-keluar, kemudian mulai hari Kamis dia sudah itikaf di masjid, luar biasa, maka fal yutayyib maka hendaklah memakai wangi-wangian siapa man fi hadzal yaumi di hari ini, bi'at iya bitibin dengan paling wanginya minyak wangi itu, dengan paling wanginya ya minyak wangi yang enak, jangan minyak mau berangkat Jumatan minyak misik dipakai atau minyak apa namanya itu jatuhnya zafaron umpamanya, dia ini yang teman dekatnya bisa kabur ya minyak-minyak yang kira-kira baunya enak, temannya bisa bertahan. Nah kalau minyak misik, minyak zafaron itu kan untuk gemblengan untuk bikin rajah lah itu, untuk nulisi badannya itu kayak kebal. Dulu kalau di pondok kan sering ya, saya itu sering banget karena saya itu kebetulan punya teman yang ahli begituan, ahli apa namanya, doa-doa itu mau ngeraja itu dia sudah masyarakat sudah. Pokoknya tinggal mau saya sering banget, pokoknya puasa hari apa itu, Rabu, Kamis, Jumat melekan sampai pagi, itu belumnya dirajah, berkali-kali, entah masih ada apa hilang nggak ngerti saya. Dulu ada teman itu, teman satu kelas tapi memang sekarang jadi ketua Tanfidiyah Cipayung, Cipayung di Jombang itu, Kiai Hamdi itu teman dari satu kelas. Itu sukanya ngerajah itu, dirajah. Ya itu minyaknya minyak begitu, pokoknya kalau santri kok bau begitu berarti ini badannya habis dirajah ini. Tidak boleh mandi lagi kan.
Udah punyanya kayak gitu, nggak boleh mandi lagi. Indau di sisi man yang libas supaya mengalahkan biha dengan apa namanya al-tiyabin tadi, mengalahkan apa liyughlaba saja supaya dikalahkan apa arwaih wal karihatu, bau yang tidak enak itu supaya jadi hilang. Wa yusilu, dan mendatangkan apa siapa man biha dengan atiyabirihin atiyabitibin tadi ar-rauha al-warraihata, pada enak warraihata dan bau yang wangi, ila masyamil hadirin, pada hidupnya orang-orang yang hadir, fi jiwari, di dekatnya man. Jadi supaya orang dekatnya itu betah. Makanya kadang-kadang kita duduk dekat orang yang baunya Masya Allah, ada orang yang entah itu baunya luar biasa. Ya orangnya mungkin udah mandi, tapi tetap karena memang bau badannya itu gak enak. Ya mestinya kan pakai minyak wangi untuk mengurangi. Wa ahabbu tibir rijali, adapun paling dicintainya wewangian orang laki-laki itu ma perkara dhahara yang tampak apa rihu baunya ma, wa khafiyah dan samar apa launuhu warnanya ma. Jadi yang baunya, kalau baunya menyengat, baunya enak lah ya, pokoknya yang enak untuk laki-laki itu yang baunya enak, kemudian tapi tidak tampak warnanya. Watibun nisai, adapun wewangiannya perempuan itu ma perkara dhahar yang tampak apa launuhu warnanya ma, wa khafiyah dan yang samar apa rihu baunya ma. Sebaliknya, ruwiyah diriwayatkan apa dzalika demikian, wa ahabbu tibir rijali ma dhahara rihu bil akhir, fil asari, di dalam asar daunnya sahabat. Wa qala dawu siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man nadhafa thawbu, man siapa orang itu nadhafa bersih apa thawbu pakaiannya man, qalla maka sedikit apa hamu susahnya man. Orang kalau pakaiannya bersih maka insya Allah susahnya sedikit. Waman siapa orang itu toba bagus enak apa rihu baunya man, zada maka tambah apa aklu akalnya man. Kalau ada orang kok baunya wangi maka akalnya tambah. Jadi seperti itu. Wa amal kiswatu, itu yang pertama. Yang pertama adalah kaitannya dengan nadhafah. Yang kedua adalah wa amal kiswatu, adapun pakaian. Fa ahabbuha, maka adapun paling dicintainya kiswah itu al-bayadu, yaitu pakaian-pakaian putih, minas siyabi, dari beberapa pakaian. Jadi pakaian-pakaian yang warnanya putih. Id ahabbus siyabi, karena adapun pakaian yang paling dicintai, paling dicintainya pakaian ilallah kepada Allah Ta'ala itu al-bidu, adalah warna putih. Ya. Layal basu, yang tidak memakai siapa man fihi emang pada perkara itu fi di dalam man syuhratun, yaitu kemasyhuran, wala bisa dan memakai siapa man asawata, pada pakaian yang hitam, walubsus sawati, adapun memakai pakaian yang hitam itu laisa, bukanlah apa lubsus sawat itu minas sunnati, tidak termasuk sunnah pakai pakaian hitam.
wala fihi fadlun, dan tidak ada itu fi di dalam lubsus sawat fadlun, keutamaan. Ada orang yang memang bikin ciri khas pakai pakaian hitam, ya kayak Syarif Rahmat itu pakai hitam, dulu Permati itu pakai pakaian hitam. Kalau saya pokoknya siapa yang ngasih saja. Kalau yang kasih warnanya putih ya putih. Kalau dikasihnya hijau ya hijau. Almarhum Mbah Maimun itu pakaiannya juga apa saja yang ada, kadang batik, kadang putih, kadang ya macam-macam. Mbah Sahal dulu juga sama. Jadi ya pokoknya pakaian yang biasa lah. Orang-orang pesantren itu biasanya nggak aneh-aneh. Artinya orang-orang pesantren dahulu itu tidak ada yang aneh-aneh kayak orang sekarang pakainya ngejreng-ngejreng gitu ya. Sekarang pakaiannya penceramah itu bisa yang kayak artis, pakaian-pakaian artis itu yang kerlap-kerlip itu. Yang kerlap-kerlip. Bahkan sekarang itu ada tadi video penceramahnya joget-joget itu, masya Allah. Sekarang ini akhir zaman ya. Akhir zaman kayak gini. Dulu saya ingat itu kayak Bayi Idris Lirboyo, itu pakaiannya ya ala kadarnya itu, pakaiannya kadang-kadang berdeh, kemudian sekedarnya ya, orang dahulu itu kayak gitu, tidak begitu perhatian. Kalau sekarang kan harus pakaian harus disetrika, harus macam-macam. Ya boleh saja rapi itu baik ya, rapi itu baik. Tapi yang tidak baik berlebihan, yang berlebihan itu tidak baik. Bal kariha, bal karroha, bahkan memakruhkan siapa jamaatun jamaah an-nadhura pada melihat ilahi kepada mannya nih. Kalau ada orang kok pakaiannya selalu hitam itu malah makruh, dimakruhkan untuk dilihat. Ada pendapat li'annau, karena sesungguhnya lubsus sawat itu bid'atun muhdatsatun, yaitu bid'ah yang diperbaharui ba'da Rasulullah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya itu pendapat yang namanya analisis itu. Kalau ini karena bukan hadis, bukan apa, jadi analisis kebiasaan. Karena begini, budaya atau kultur itu mempengaruhi cara pandang orang. Kalau pakaian model Malaysia kan sarung itu orang pakai celana, sarungnya di atasin dibungkain. Kalau orang sini kan ya nggak cocok kan, orang sini kok pakai gitu ya nggak cocok. Jadi karena ya masing-masing daerah itu punya kultur, punya budaya, punya kebiasaan, punya cara pandang yang berbeda. Jadi maka hal-hal yang sifatnya kayak begini ini sangat persuasif, situasional dan kondisional. Umpamanya kayak orang Badui itu kan pakainya rata-rata hitam semua, itu orang Badui. Anda pakai sendal lagi. Nah, jadi ya kondisional. Wal imamatu, adapun imamah itu mustahabbatun, surban itu mustahabbatun, disunahkan fi hadzal yaum, pada hari ini ya, pada hari Jumat. Rawa meriwayatkan siapa Wasilah bin Asqa, Wasilah bin Asqa, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala dawuh siapa Rasul,
Innallaha sesungguhnya Allah, Innallaha sesungguhnya Allah, wa malaikatahu dan malaikatnya Allah itu yusalluna memberikan rahmat takzim siapa Allah, dan malaikat itu memohonkan apa? Ampunan ala ashabil ini atas orang-orang yang memakai surban yaumal jumu'ati pada hari Jumat. Ya, jadi ya dipakai lah, punya surban. Tapi kayak begini kan juga ada kultur-kulturnya juga. Umpamanya kayak saya kok pakai udeng-udeng kan juga nggak pantas, orang nggak biasa pakai udeng-udeng, pakai udeng-udeng begini ini kan ya rasanya kayak nah gimana gitu kan. Ya budayanya seperti itu. Malah nanti dikira orang apa namanya ya nggak cocok lah. Fa'in akrabahu, maka jika menggerahkan, menjadikan gerah kepada man apa al-harbu panas fala ba'sa, maka tidak ada bahaya maksud apa binasiha dengan melepas imamah. Jadi orang itu kan kadang-kadang dilihat pakaiannya pakai imamah kemana-mana bawa tasbih kanan kiri dan tidak imbang dengan kelakuannya kan malah repot. Qabla sholat, sebelum sholat, wa ba'da dan setelah sholat. Walakin la yunza'u, tetapi tidak dilepas atau layang ziu, tidak melepas siapa man watasai waktisai di dalam waktu berjalan minal manzili dari rumah ilal jumu'ati ke Jumat, walau waktu sholati juga tidak ada dalam waktu sholat, wala idza su'udil imami dan juga tidak ketika naiknya imam al-mimbar pada mimbar, Bafi khutbati dan di dalam khutbahnya imam. Jadi yang kedua jadi mengenai apa namanya apa tadi itu. Jadi pertama adalah zina itu unsurnya 3, yaitu al-kiswah pakaian, nadhafah, wa tatibur raihah ya. Maka tadi yang apa namanya yang kiswah tadi, kemudian pakaiannya yang harus bersih, kalau bisa putih dan sebagainya. Kemudian pakai imamah. Ar-Rabi'u ada yang nomor 4, itu al-bukuru, yaitu pagi-pagi ilal jami'i, ke masjid jami'. Jadi kalau bisa berangkatnya pagi. Ini kalau tidak ada kegiatan. Kalau orang tidak ada kegiatan, maka pagi-pagi bisa langsung ke masjid. Wa yustahab dan disunahkan apa yaksida, sekiranya bermaksud siapa man al jami'ah pada masjid min farsakha, ini dari 2 farsah, wa salasin dan 3 farsah. Kalau bisa cari masjid yang jauh kalau ini supaya pahalanya banyak. Nah, tapi kalau menjauh semuanya ya orangnya nanti gak ada semuanya di itu ya. Ini kaitannya supaya orang itu jalannya banyak, pahalanya jadi banyak.
Walibakir dan supaya pagi-pagian siapa man. Wa yadkhulu dan masuk apa waktul bukuri, waktunya pagi-pagi bitulu'il fajri dengan terbitnya fajar. Jadi orang boleh berangkat Jumatan pada subuh, berangkat Jumatan. Itu biasanya orang-orang jauh lah ini yang biasanya ini ya. Nah pulang-pulang dari masjid ini ya. Itu ada sekarang di Mazroah itu berapa hari, tiap hari di masjid itu latihan. Betah orang-orang itu, heran ya. Saya itu udah betah. Orang-orang itu betah berapa? Padahal itu kemarin datang ke rumah, silaturahim ke rumah. Kemudian itu udah 3 hari. Berarti tadi 4 hari. 4 hari di masjid, tak pulang-pulang. Betah ya, betah banget. Wa fadlul bukuri, dan adapun keutamanya pagi-pagian itu azimun adalah agung. Wayam bagi dan seyogjanya apa ayakuna sekiranya ada siapa man, apa ayakuna sekiranya ada siapa man fi sa'ihi di dalam berjalannya man ilal jumu'ati ke Jumat itu khosyian, orang yang khusyuk, mutawadian, dan orang yang tawadu. Nah, kalau sekarang jauh ya bawa motor, bawa mobil kalau jauh-jauh ya. Nah ini jalan di zaman itu, jalan. Nah sekarang masih ada yang orang jalan terus tuh pakai bawa itu, pakai gabis udeng-udengan terus jalan terus ada. Nawiyan kali orang yang niat lil i'tikafil atau i'tikafil masjid di masjid ila waktu salat sampai waktu salat, qasidan kali orang yang bermaksud lil mubadarati pada segera ila jawab nidaillahi azza wa jalla, pada menjawab panggilan Allah azza wa jalla ilal jum'ati pada Jumat iyahu kepada. Nah, jadi artinya orang ini berangkat pagi-pagi itu sebelum ada panggilan. Ketika ada azan, saya sudah hadir ya Allah. Nah, kira-kira gitu. Ketika ada azan itu, oh saya udah orangnya udah di masjid, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya sudah di masjid ya Allah. Itu satu riwayat itu ada orang jadi wali, itu gara-gara ya itu, gara-gara dia ini kalau berangkat sholat jamaah itu berangkatnya sebelum azan. Jadi karena dia malu kalau sampai kegiatan rutin kok dipanggil, nunggu dipanggil. Kayak umpamanya gini, sekarang kita ini punya pembantu yang tiap hari jam 7 mesti harus bikin kopi, harus masak umpamanya. Masa tiap hari dipanggil, cung bikin kopi, bikin apa namanya sarapan, besok begitu lagi. Lah kalau ini kegiatan tugasnya dia tiap hari sudah tahu waktunya, masa tiap hari harus bilangin? Kan ya kebangetan kalau nunggu dibilang, apalagi sampai dibilangin nggak segera berangkat. Ini sama dengan kita ini sudah tahu kegiatan rutin tiap hari itu sholat zuhur itu jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian, sudah tahu. Kalau bisa kan mestinya belum dipanggil, sebelum dipanggil udah datang duluan, karena tahu udah kegiatan rutin. Kan tidak mungkin ada yang di cancel sholatnya kan. Ini kegiatan yang jelas rutin. Makanya masa nunggu dipanggil, kadang-kadang udah dipanggil gak datang-datang, ini kebangetan kita ini. Lalu ini kegiatan rutin kayak tadi itu. Umpamanya kita ini punya, ya kan tadi, punya pembantu lah. Tiap pagi harus bikin sarapan, harus jam 7 lah katakan, jam 7 harus sudah bikin sarapan, sudah bikin kopi dan sebagainya. Masa orang ini tiap hari harus dibilangin? Kalau nggak dibilangin nggak bikin, kalau nggak dibilang
besok pagi-pagi nanti jam 7 bikin sarapan ya, besok lagi begitu, besok nanti jam 7. Lah kira-kira kalau ada seperti itu tiap hari harus bilangin, itu kan tuannya kira-kira kan gini, kamu kok gak pinter-pinter sih, pokoknya tiap hari jam segini kamu harus bikin sarapan, harus bikin kopi. Lah kira-kira bagaimana kalau sampai udah dibilangin, bikin kopi ya, bikin sarapan jam 7, lah kok gak segera berangkat, kira-kira gimana tuannya ini? Tuannya kira-kira kan ya, wah ini gimana sih orang ini, kira-kira anak ini gimana sih? Sama dengan kita ini sebetulnya, tiap hari udah ngerti jadwal sholat itu udah ngerti, lah kadang-kadang udah dipanggil azan gak berangkat-berangkat, kan kira-kira ya kayak gitu itu logikanya ya, logikanya. Makanya ada orang yang kemudian jadi wali itu gara-gara begitu. Sebelum panggilan katakan maghrib itu jam 5.50 ya, jam 5.50, dia jam kurang 10 menit udah di masjid. Begitu azan, saya sudah hadir ya Allah. Nanti isya juga begitu, isya itu jam 7 kurang dikit, dia kurang seperempat udah datang duluan. Ketika azan, saya sudah hadir ya Allah. Pagi juga begitu, jam 4.24 umpamanya, dia jam 4 kurang seperempat, jam 4 seperempat udah hadir duluan. Ketika azan subuh, saya sudah hadir ya Allah. Oh, gara-gara begitu bisa jadi wali orang. Ya, kayak kita punya pembantu tiap pagi harus membersihkan mobil, ya tadi itu. Masa harus tiap hari kamu harus saya panggil untuk untuk membersihkan? Oh nggak pinter-pinter kan, kira-kira kayak gitu. Apalagi udah dipanggil, udah dicari-cari nggak ketemu, udah tahu kegiatannya jam 7 itu harus membersihkan mobil karena mau dipakai ke kantor, kok nggak ada. Wah, itu kan gregetan mestinya kalau kita ya. Untungnya Gusti Allah itu nggak gregetan kepada kita, kalau Masya Allah. Wal musara'ati, dan segera ila maghfiratihi, pada ampunannya Allah, wa ridwanihi, dan ridhonya Allah. Waqad qala, sungguh telah dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man roha ilal jumu'ati, man siapa orang itu roha berangkat, siapa man ilal jumu'ati, pada Jumat, fi sa'atil ula, di jam al-ula yang pertama, fakaan nama korroba, maka seakan-akan kurban siapa man badanatan, pada unta. Jadi kalau orang pada subuh berangkat ke masjid umpamanya ya, maka dia seakan-akan kurban unta. Waman roha, siapa orang itu roha berangkat, siapa man fisati tsaniyati, pada jam yang kedua, fakaan nama korroba bakorotan, seakan-akan kurban siapa man bakorotan, pada sapi. Waman roha, waman siapa roha berangkat, siapa fisati tsaniyati, pada jam yang ketiga, itu fakaan nama seakan-akan korroba kurban siapa man kapsyan, pada kambing. Kalau berangkatnya udah agak siang, jam 9, ya kambing. Akron yang yang punya tanduk itu. Waman roha fi sa'atir rabi'ati, siapa orang itu roha berangkat ke sa'atir rabi'ati, jam yang keempat, fakat nama ahda dajajatan, seperti orang itu kurban ayam jagung. Waman roha fi sa'atil khamisah, siapa orang yang berangkat pada jam yang kelima, fakat nama ahda baidotan, jadi kayak dia itu kurban hadiah, memberikan hadiah telur.
Faida kharaja, maka ketika keluar siapa imam-imam tuwiyat, maka dilipat apa suhu lembaran-lembaran warufiat, dan diangkat apa laklamu beberapa pena, wajtama, dan kumpul siapa malaikat indal mimbari, di sisi mimbar, yastami'una, mendengarkan malaikat adzikra, pada zikir. Jadi kalau kayak santri-santri berangkatnya itu udah apa namanya khutbah itu, malaikat gak nulis sudah. Malaikat sudah gak nulis itu, malaikat sudah ngumpul dekat mimbar dengerin khutbah itu. Santri baru berangkat kelunung ya, baru berangkat. Yesus, anak-anak ini. Kalau khotib sunnahnya memang akhir. Kalau khotib itu karena ngikuti jejak Rasulullah dan untuk menjaga wibawa haibah itu, berangkatnya itu pas mau khutbah itu khotib. Nah, tapi kalau selain khotib ya berangkatnya awal. Berangkat kok sudah biasanya anak-anak santri berangkatnya itu kalau di masjid sudah pengumuman, nah itu azan baru berangkat. Tapi yang namanya santri ya begitu, di mana-mana itu begitu. Itu Pak Ferry dulu di pondok juga sama. Itu kamar saya itu di pondok dulu sebelahnya masjid Tubuh Ireng itu sebelahnya pas, sebelah selatannya gandeng dengan masjid itu kamar saya itu. Tapi yang sering berangkat itu, tapi kita sudah naruh sajadah dulu. Sajadah itu kita pasang depan imam itu, depan mimbar, kita udah di depan. Jadi pas waktu mau khutbah itu banyak yang kosong karena isinya sajadah semuanya. Isinya sajadah, penghuninya belum pada hadir. Kelakuan santri. Nah itulah orang-orang kampung tidak ada yang berani juga, tidak ada yang berani pindah itu, tidak ada yang berani. Jadi akhirnya ya datang. Jadi kalau yang datang terlambat, datang pertama seperti kurban unta, yang datang kedua seperti kurban sapi, yang datang ketiga seperti kurban kambing yang gede itu yang bertanduk. Kalau yang keempat maka seperti ayam, kurban ayam. Yang kelima seperti kurban telur tadi itu. Lah kalau sudah imam khotib sudah naik mimbar, malaikat udah bukunya udah ditutup, malaikat itu kumpul dekat mimbar dengerin khutbah. Jadi yang datang terlambat juga gak dicatat, gak ditulis sudah gak ditulis. Kapan? Faman ja'a ba'da dzalika, faman siapa orang itu ja'a datang, siapa man ba'da dzalika, kalau masih ada lagi yang datang setelah itu, sudah terlambat Pak. Fa inna ma ja'a, maka bahwasanya datang siapa man li haqqis sholati, karena haknya sholat, laisa tidak ada bagi man minal fadli dari keutamaan apa syai'un. Apalagi kalau datangnya hanya udah ketinggalan khutbah, tinggal sholat saja, itu udah kehilangan keutamaan. Nah sekarang jam yang pertama itu berapa? Wasaatul ula, jam yang pertama itu berapa? Itu ila tulu isyamsi. Jadi mulai terbit fajar sampai terbitnya matahari. Oh, nggak ada yang pernah ketemu berarti ini. Lihat prejengannya nggak ada yang pernah dapat unta ini ya. Nggak ada. Kata yang di Mekah sana kita berangkat itu biasanya kalau di Mekah itu ya berangkatnya paling jam 9 baru berangkat.
Batania itu yang kedua, ila irtifaiha, sampai naiknya asyams. Itu yang kedua, berarti kayak sampai waktu duha. Batani satu yang ketiga, ilan bisa tiha, sampai melebarnya syams kata tarmudo, sehingga kepanasan apa lakdamu ini apa namanya telapak kaki. Kalau sampai kaki itu menginjak tanah sudah terasa panas, oh berarti itu udah yang ke berapa itu? Yang ketiga. Barabi'atu adapun yang keempat, wal khamisatu itu ba'da duha, al-a'la yang tinggi, ila zawal, sampai apa namanya tergelincirnya matahari. Bafadluhuma adapun keutamaannya, ar-rabi'a wal khamisah itu qalilun sedikit. Waktu zawali dan adapun waktu zawal itu hak kusolati adalah haknya sholat. Wala fadla dan tidak ada keutamaan itu maujud di dalam waktu zawal. Waqala dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun adapun tiga perkara, itu lau ya'lamu jika tahu siapa nasu manusia fi dalam perkara fihin, nah di dalam salas larokadu maka apa namanya menggerakkan. Kalau sekarang naik kendaraan itu yang ngegas lah makanya rokadu itu artinya ngegas kendaraan. Rokadal ibili pada menggerakkannya unta itu fitolabina di dalam mencari salat. Jadi seandainya ada orang tahu tentang tiga hal, katanya Nabi, orang itu seandainya naik kendaraan makanya pakai gas yang entah apa 300 km per jam kayak pembalap, yaitu al-adzanu adzan wasoful awalu dan sof yang pertama. Loh ini sof pertama ini anak-anak suruh sof pertama aja sulitnya keramat, lempar-lemparan, ini rebutan pada adzan sof pertama, wal hudu dan pagi-pagi ilal jumu'ati pada Jumat. Jadi ini tiga hal yang seandainya orang tahu faedahnya itu pasti dia akan mencarinya dengan keras tadi.